Iya, saya sudah tampilkan slide pertama, namun ya slide pertama ya. Kita perkenalan dulu dengan kuliah sistem utilitas. Pada semester ini 2 kelas digabung pelaksanaannya dan itu disarankan juga oleh ITB. Dan siapa saja yang mengampu kuliah ini seperti yang saya deret pada layar bagian kiri. Apakah ini sudah tertayangkan teman-teman sekalian? Ada saya, Heri Susanto, ada Pak Chandra, Pak Walmiki, ada Pak Walmiki di kelas internasional kalau tidak salah. Betul Pak, Pak internasional. Terto, kemudian Pak Ardian di kelas kita 01, Pak Hendra, nggak tahu ini lupa Pak Hendra internasional atau ini ngampu tahun lalu yang bersama saya. Kemudian Pak Haryo sudah hadir dan Pak Guntur yang internasional atau enggak satu tim dengan Pak Chandra ya. Kemudian ada asisten akademik di ITB, ada asisten akademik. Seseorang yang ditunjuk dengan tugas penuh seperti dosen tetapi tidak secara organik tidak dosen, hanya fungsinya sebagai dosen di kontrak beberapa saat. Ini. Lalu ada Aisyah Ardi, ini adalah pendamping saya sejak bertahun-tahun dalam berbagai mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih semuanya, kita sudah bekerja sama. Saya harap para mahasiswa peserta ini bisa membuka kembali materi-materi yang ada di neraca massa dan energi, karena kita tahu ya neraca massa energi adalah bagian awal dari semua kegiatan penyelesaian permasalahan teknik kimia. Termodinamika tentu saja karena sistem utilitas tak lepas dari termodinamika ini sangat dimanfaatkan. Dan ini sebenarnya sistem utilitas adalah aplikasi dari termodinamika dan tentu saja ada neraca massa dan energi ya. Fisika dasar, ilmu-ilmu dasar, mungkin juga kimia fisik dan mekanika fluida. Ya, ada buku yang sudah saya terbitkan tahun 17 atau 16 ya. Ini nanti akan dibagikan Pak Haryo, yang tolong nanti dibagikan Pak, sudah saya buatkan. Ini malah sudah saya bagikan ke kelas TB, Teknik Bioenergi dan Kemurgi pada semester sebelumnya. Kepada kelas pangan dan kepada siapa saja yang minta saya bagikan saja gratis. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua dan membuat ladang saya di dunia sana nanti lebih indah begitu. Kalau saya sendiri sudah hampir pensiun, sudah 40 tahun lebih mengemban tugas di Teknik Kimia ITB. Saya kira teman-teman yang anak-anak yang kuliah SU sudah kenal saya pada kuliah-kuliah sebelumnya ya. Pak Chandra nanti kalau berkesempatan memberi kuliah bisa menyampaikan sendiri perkenalannya, begitu pula Pak Haryo, ada Pak Ardian, ada siapa lagi yang nanti pada waktunya bisa menyampaikan perkenalan masing-masing. Nah, kepada mahasiswa, sayang sekali saya tidak bisa menyapa kalian satu persatu. Kalau di kelas ya tentu kita bisa bertemu, bahkan bisa saling berguru. Ya. Nah, di sini mungkin 1 kali, 2 kali saya menyapa seseorang, atau kalian bahkan bisa mengajukan diri untuk menyampaikan perkenalan dengan cara menjawab pertanyaan kami, memberi komentar atau koreksi pada pernyataan kami, bisa. Nah, dengan cara begitu, nanti nama kalian akan tertera dalam bentuk catatan bonus. Nah, catatan bonus ini kami kumpulkan. Dari kelas saya ada Pak Dwi, nah, dari kelas 01 Pak Terto, apakah ada asisten yang membantu mencatatkan
aktivitas mahasiswa. Kalau belum ada, mohon Pak Tirto bisa mengirimkan daftar pesertanya ke Dwi, dan nanti Dwi akan mencetak dan dipakai sebagai catatan untuk aktivitas masing-masing mahasiswa yang kelak di kemudian hari dalam menentukan grade atau nilai ABC-nya itu bisa ditambahkan, dipertimbangkan untuk sesuatu yang menguntungkan mahasiswa, ya tidak banyak tetapi bisa menjadi pertimbangan. Begitu pengantar dari saya pikir sebagai wakil kelas 01 Pak Tirto mungkin bisa menyampaikan dua patah kata. Pak Tirto. Pak Tirto kuliah di tempat lain, baik nanti saja kalau sudah hadir kita beri kesempatan untuk memberi pengantar. Pak Aryo, tolong Pak Tirto diingatkan untuk mengirim daftar hadir ke Dwi atau ke Pak Aryo, ke Pak Dwi aja, untuk dicetak dan diberi catatan-catatan. Baik, Pak. Ya, kepada semuanya, seperti biasa dalam perkuliahan, saya selalu memberi tugas. Saya selalu memberi pertanyaan kepada 1-2 orang sekelompok. Nah, karena ini kita nggak bisa ketemu, ya kepada semua orang. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan pada akhir kuliah. Nanti Pak Aryo dan Pak Dwi bisa mengatur, mungkin Pak Aryo sudah tahu kemana mengumpulkannya dan batas waktunya. Nah, yang dikumpulkan adalah catatan ringkas yang hanya 1 halaman saja, karena itu siapkan sekarang 1 halaman kertas, syukur-syukur yang bergaris, kalaupun tidak juga enggak apa. Dan jawabannya nanti yang ringkas, karena ada beberapa kali kuis selama kuliah kita ini. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, seingat saya. Nah, seingat saya ya. Memang dengan adanya kuliah daring ini, saya tidak boleh kuliah seingat saya. Kalau dulu ya sudah jam 8 kurang 5 menit berangkat ke ruang 9004, 92032. Sekarang nggak bisa, ini harus disiapkan dengan baik. Para mahasiswa ini pernah menginjak ruang 9004 belum? Ada yang bisa jawab salah seorang ini? Belum, Pak. Hah? Belum. Atau ruang kuliah yang lain, Henry? Kamu pernah menginjak ruang kuliah? Pernahnya ke lab komputer, Pak. Ya, sayang sekali ya, kalian nanti tidak bisa terlalu membanggakan pernah hadir di kampus ITB, karena sudah 1,5 tahun kita tidak menginjak kampus, saya pun juga demikian. Ya, itu ya, sudah disiapkan kertasnya supaya lebih baik. Kertas ini ditulisi di sudut kanan atas NIM dan nama. Lakukan sekarang. Supaya nanti tidak gagal, dianulir karena masalah administrasi saja. NIM dan nama. NIM di atas, kemudian nama di bawahnya supaya kami bisa memilah dengan enak. Di tengahnya bisa tugas nomor 1. Kita urut tugas nomor 1, biasanya ini Pak Dwi yang memberi urutan. Sebelah kiri atas adalah tanggal hari ini 25 ya, 25 bulan Agustus ya. Kita mulai sekarang dengan kuliah saya ini ya. Saya coba untuk slide show, tapi kayak kemarin nggak bisa, belum saya bisa menemukan saya. Ini sudah kelihatan slide show atau masih slide editing? Slide show, Pak. Slide show ya. Sudah, ini sudah kita lewati perkenalan mata kuliah kita sepintas. Nah, peran energi di pabrik kimia ini besar. Besar sekali, bahkan pabrik-pabrik kimia tertentu
ada departemen yang membuat departemen khusus mengenai energi. Yang saya kenal sekali pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, itu dibagi dalam 3 departemen atau 3 divisi atau apa saja, sekelompok, sekumpulan kegiatan sejenis yang diamati betul, yang dicatat betul, yaitu pabrik amonia tentu saja, kemudian pabrik urea. Nah, yang ketiga adalah pabrik energinya. Itu pabrik energi karena sebagian besar pabrik itu memakan pabrik itu memakan sebagian besar dari bahan baku yang masuk. Tolong ini dicatat dan dicek nanti. Pabrik urea pupuk Sriwijaya itu bahan bakunya gas alam, kira-kira 60% gas alam menjadi urea, dan 30 sekian persen itu menjadi masuk ke bagian utilitas. Ya, makin hemat pabrik itu, makin sedikit porsi bahan baku gas alam yang masuk ke bagian utilitas. Sampai sekarang kira-kira 30%-nya. Dicatat di catatan saudara yang rapi, yang pendek saja, apakah betul informasi dari saya, dan kalian bisa mengoreksi saya pada kesempatan berikutnya. Itu kenapa saya ambil contoh begitu, karena ada pabrik urea itu termasuk kelompok pabrik yang ini. Sekarang pada layar kedua, betul? Pabrik yang energi intensif. Banyak sekali menghabiskan energi dalam bentuk panas. Pabrik urea ya, untuk mereaksikan, tapi sebaliknya juga kalau pabrik urea juga menghasilkan kelebihan energi, kelebihan panas, kelebihan mekanik, dan itu bisa dipakai untuk dikembalikan untuk dirinya sendiri. Tapi saya ingat gas alam bahan bakunya itu sepertiganya dipakai dulu untuk utilitas, walaupun nanti kelebihan dari prosesnya kembali sebagai utilitas juga. Pabrik semen ini memakan energi yang sejenis ini. Semen dan keramik ini sejenis. Semen dan keramik adalah pabrik yang berdasarkan bahan baku CaCO3, SiO2, Al2O3, batu kapur, pasir silika, dan tanah liat. Kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, untuk pabrik semen ditambahi lagi dengan pasir besi. Kalian tidak mendapatkan kuliah itu kan? Nah, tolong dicatat di lembar tugas tadi. Ini pabrik yang sejenis, yaitu bertumpu pada kapur, silika, alumina atau tanah liat, dan pasir besi yang khusus untuk semen. Kalau untuk keramik tidak menggunakan pasir besi. Pasir besi adalah pasir silika yang banyak mengandung besi. Ada juga pabrik yang dikelompokkan juga ini energi intensif, tetapi energinya dalam bentuk mekanik, yaitu pabrik oksigen, kriogenik. Bagaimana bisa mencairkan udara, kemudian mendestilasikan udara. Nah, untuk mendinginkan sampai minus 180 derajat, itu udara cair pada 8 atmosfer, itu banyak sekali kompresor yang diperlukan. Sehingga pabrik ini perlu energi mekanik. Sama dengan LNG, gas alam cair, itu harus dicairkan pada kira-kira 7 atmosfer, kemudian dilepas menjadi 1 atmosfer pada temperatur minus 154 derajat Celcius minus.
150-an. Nah, untuk membuat menciptakan temperatur yang dinamakan cryogenik jauh di bawah temperatur ruang, perlu kompresor, expander, akhirnya mendapatkan temperatur yang rendah sekali. Nah, yang ketiga adalah pabrik yang memanfaatkan energi listrik untuk melaksanakan reaksinya. Yang ketiga ini. Yang saya kenal adalah pabrik peleburan boksit, bukan aluminium, ya bisa saja aluminium, tapi yang lebih tepat adalah boksit atau aluminium masih mentah, Al2O3 menjadi Al. Dileburnya dengan tungku, bukan dipanasi dengan api, tapi tungkunya tadi dipanasi dengan elektroda yang bisa menciptakan temperatur yang sangat tinggi juga. Di samping itu boksitnya ditempeli karbon. Nah, Al2O3 menjadi Al, karbonnya menjadi CO2, hilang. Elektrolisis NaCl, bisa NaCl cair, bisa larutan NaCl. Nah, kalau NaCl cair kita akan mendapatkan gas klor dan Na. Ya, ini industri kimia yang sayang sekali kalian tidak bisa mendapatkan kuliah-kuliah semacam ini, ditumpukan pada kemauan kalian membaca buku. Apakah kalian mau membaca buku? Saya kira enggak ya, lebih enak nonton drama Korea ya daripada baca buku atau baca internet mengenai pabrik semen, mengenai pabrik klor, di mana digunakan klor, bagaimana peleburan aluminium, bagaimana peleburan besi, beda ya peleburan boksit dan peleburan biji besi, caranya bisa beda, sama-sama mencairkan dan mereduksi, tetapi caranya, tungkunya beda. Ya. Zaman sudah berubah memang ya. Kalau saya masih ingat-ingat lupa semuanya ini. Berikutnya ya, kita lihat kenapa kita calon sarjana teknik kimia nanti kalau sudah menjadi anggota PII, Persatuan Insinyur Indonesia, kalian diberi nama insinyur kimia, insinyur profesional di bidang kimia. Harus mampu melakukan perhitungan secara sistematik konversi energi agar biaya energi dapat ditekan serendah mungkin. Tadi pada awal pembicaraan kita, pabrik urea, sepertiga dari bahan bakar masuk, sepertiga dari bahan baku masuk menjadi bahan bakar. Nah, tugas kita bagaimana membuat proses supaya tidak begitu. Bagaimana membuat proses supaya bahan bakar yang masuk tadi bisa dihemat, konservasi, jangan sampai jumbo rancu, jangan merancukan konservasi dan konversi. Konversi mengubah, kalau konservasi menghemat ya. Baik, sampai di sini slide yang kedua ini saya hentikan dulu. Apakah kalian sudah sempat menangkap apa yang saya sampaikan, atau juga sudah bisa menulis apa yang saya tugaskan pada kalian untuk ditulis di lembar kerja, atau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Saya berhenti dahulu. Saya lanjutkan dengan slide yang ketiga, masih sama. Pentingnya sistem utilitas, saya ulang dalam bentuk lain. Biaya sistem utilitas bisa menempati 5-30% total biaya produksi.
Apalagi kalau yang tadi saya contohkan pabrik pupuk, 30% bahan baku dimakan untuk bikin energi. Ya, penghematan energi ini menjadi sangat penting dan salah seorang alumni kami sekarang bekerja di bidang manajemen energi perusahaan yang mandiri swasta dan bisa berhasil dalam bidang pengelolaan energi, manajemen energi atau pengelolaan energi. Dari angkatan di atas kalian, ada 10 orang yang mendapatkan kesempatan tugas kerja praktek di perusahaan tersebut. Yang saya ketahui tentu saja ya, tentu masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga sekarang bekerja praktek di bidang yang mencakup sistem utilitas. Ya. Contoh gambar di samping ini adalah bagaimana peleburan mungkin peleburan besi, mungkin peleburan timah, tapi bukan boksit ya yang tadi saya ceritakan, dengan api. Nah ini mungkin peleburan emas, tapi kalau peleburan emas nggak mungkin ya sekotor ini. Ya, kalau kita pandang warnanya, kalian harus segera menangkap apa yang salah, apa yang tidak baik, mana cara memperbaikinya dari peristiwa pembakaran semacam ini. Ada yang bisa memberikan komentar tentang foto ini? Sehingga nanti kalian pada kesempatan yang tertentu bisa memberikan pemikiran dan penyelesaian. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa angkat tangan atau langsung menyebut nama. Saya Pak, NIM digit yang terakhir. Oh enggak, kelas dulu, kelas kemudian 3 digit terakhir, nama. Silakan, siapa yang ingin mendapatkan, mulai mencari-cari bonus. Saya tunggu. Kalau tidak ada, tentu akan saya tunjuk. Pak Dwi sudah punya daftar kelas 01? Sudah, Pak Eri. Nah, tolong bantu saya kalau 01 belum, Pak Eri. Wah, kelas 01 belum. Jadi kelas 01 untuk pagi ini belum mendapatkan kesempatan berbonus. Tapi kalau mengangkat tangan boleh saja. Lalu menyebutkan kelas 01, 3 digit. Silakan. Siapa yang ingin berkomentar kalau melihat peristiwa semacam ini? Ada banyak yang bisa kita rumuskan permasalahannya. Saya tunggu beberapa menit, saya lihat jam dulu. 1 menit. Kalau tidak ada, nah saya cari cara lain. Slide, saya catat slide nomor 3. Apa pendapat kalian, apa ide kalian, apa permasalahan yang terlihat, syukur-syukur bisa merumuskannya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Waktu sudah berjalan terus. Saya lanjutkan dengan slide yang nomor 4. Bisa terlihat slide nomor 4, Pak Dwi dan anak-anak semua. Koreksi saya kalau belum sempat berpindah. Bisa, Pak Eri. Ya. Ini secara kasar, tentu saja nanti kalian akan menghitung sendiri secara detail, rinci, dan sistematik konversi energi dari satu bentuk ke bentuk akhir yang dimanfaatkan oleh pabrik. Kolom paling kiri saya beri nama chemical bond. Ini ada di buku saya. Namun di bahasa Inggris kan, karena kadang-kadang kita
harus berbahasa Inggris atau malah disarankan berbahasa Inggris oleh ITB. Chemical bond atau ikatan kimia atau panas pembakaran. Chemical bond bahasa Indonesianya ikatan kimia, secara khusus karena kita bicara bahan bakar ya panas pembakaran, heating value, combustion value, calorific value, ini kolom paling kiri. Dari combustion value, heating value menjadi panas. Ya tentu harus dibakar. Kolom yang kedua, masih baris yang pertama. Ini maaf Pak Dwi, kolom terkiri nggak ditulis nih nama barisnya, nomor barisnya nggak tertulis nih. Ya, panas pembakaran menjadi panas, itu dibakar. Kita nanti akan bekerja dengan pembakaran, dan pembakaran ini bisa jadi efisiensinya, apa itu efisiensi? Panas yang bisa kita hantarkan dibagi dengan kandungan panas bahan bakar, itu adalah efisiensinya, itu hanya 65%. Nah, saya bicara baris yang pertama ini. Tentu saja berusaha untuk lebih naik. Yang disebut fire furnace adalah apa yang seperti ada di slide nomor 3, yaitu tadi tungku api. Slide nomor 3 ya. Lihat, sekarang kalian mungkin sudah punya ide apa yang bisa dirumuskan permasalahan di slide nomor 3 terkait dengan efisiensi ini. Ya, kalau kita lanjutkan, bahan bakar dibakar dan yang keluar untuk kita manfaatkan adalah steam atau kukus, uap air, maka kita laksanakan di alat yang diberi nama dengan boiler. Ini kita bicara pada baris yang kedua. Boiler industri diusahakan sampai efisiensi 85%. Nanti kita akan bahas detail di situ. Dan selanjutnya malah yang nomor 3. Yang nomor 3 ya, ini nomor 3 ini aneh. Tidak ada panasnya. Ya. Ini panas diubah menjadi panas, tetapi dipindah ke benda yang lain. Dipindah ke steam. Ya, tapi tetap saja yang kita manfaatkan adalah panasnya. Ya, itu ada di steam heater. Berikutnya yang terakhir saja, sebaliknya yang sudah kita bahas tadi untuk peleburan boksit. Nah, listrik dipindah menjadi energi reaksi. Reaksinya adalah Al2O3 ditambah C menjadi Al ditambah CO2 dengan bantuan panas, tetapi panas tersebut diciptakan dari listrik arus DC searah yang di short circuit, yang dikorsletingkan. Korsleting menghasilkan temperatur tinggi sekali sampai 500 derajat. Kalau nggak salah boksit ini meleleh pada 500-an derajat. Nah, itu sepintas mengenai bagaimana satu energi dipindah ke energi lain, dan setiap kali memindah atau mengubah bentuknya, itu selalu ada kehilangan, selalu ada yang lolos ke lingkungan. Tidak hilang, tetapi dia pergi ke dunia yang besar sekali. Akhirnya yang pindah ke dunia besar tadi menghasilkan pemanasan global. Tugas kita, teknik kimia, sarjana teknik, meminimumkan pemanasan global dengan cara apa? Mengefisiensikan proses-proses yang kita kerjakan ini, meningkatkan efisiensi konversi
energi. Dan itu dilakukan dengan konservasi energi. Demikian alur-alurnya. Silakan Anda menulis 4 kalimat mengenai apa yang sudah saya sampaikan pada slide 4. Dan itu nomor 2. Nah, nomor 3, yang nomor 1 adalah apa yang Anda bisa rumuskan permasalahannya pada slide nomor 3. Saya beri waktu 4 menit menuliskan kuis nomor 2 dan kuis nomor 4. Kuis nomor 1 sudah saya sampaikan tadi kan. Nah, sekarang kuis nomor 2 dulu mengenai slide nomor 3, maksimum 4 kalimat. Kuis nomor 4 mengenai slide nomor 4, maksimum 4 kata, 4 kalimat, bukan 4 kata ya. Mudah-mudahan bisa berjejer ini. Nah, kok jejernya begini, 3 dan 4. Oke, mudah-mudahan bisa membaca. Bisa terbaca ya, walaupun agak redup, agak kecil, tapi bisa dibaca. Tuliskan di lembar. Jangan dihapuskan lembarnya, masih ada slide berikutnya. Nah, kuis berikutnya. Dari slide-slide berikutnya masih ada kuis. Jangan dihapuskan kertasnya. Tulisannya kecil-kecil, tapi tintanya harus hitam atau biru. Jangan merah, jangan pensil. Saya izin untuk minum dulu ya. Ini mohon maaf kalau ada suara-suara dari tempat lain karena rumah saya sekarang jadi taman kanak-kanak. 2 cucu saya sedang sekolah, 2 menantu saya juga berkantor di rumah saya. Mereka pada berdiam di Bandung, rumah saya, sebenarnya walaupun sebenarnya dia berdomisili dan berkantor di Jakarta. Nah, kalian bisa dengar nanti ada teriakan-teriakan mahasiswa. Untung yang sedang bekerja tidak sedang rapat, jadi nggak ada keributan-keributan. Oke, 1 menit lagi menuliskan kuis kedua dan kuis ketiga. Sudah ya, saya lanjutkan. Mungkin untuk hari ini tidak bisa semuanya. Ini kita lanjutkan meloncat saja dulu. Nah, perhatikan slide nomor 3. Ya, ada baiknya slide nomor 3 ini saya kirim ke kalian. Slide nomor 3, ya, slide nomor 3 ya, lewat WA grup. Bagaimana caranya ini? Saya lewatkan grup, saya titipkan Pak Aryo, ya Pak Aryo ya. Baik, Pak. Nah, ini dalam penggalan begini supaya bisa dibaca oleh mahasiswa.
sedang dikirim Pak Haryo, Ya Pak, sudah saya itu. tapi masih bulat saja. Kayaknya jalur komunikasi di rumah saya sedang sangat rame begitu, jadi bersaing ini. Mudah-mudahan nggak macet. Sudah terkirim Pak Haryo. Oh sudah Pak, baik. Nah, Pak Haryo teruskan ke mahasiswa kelas 1, mahasiswa kelas 2, itu adalah slide nomor 3 ya, sedang tertayangkan. Nanti akan saya pakai untuk membuat kuis yang terakhir, kuis yang keempat dari slide nomor 6. Baik Pak. Sebelum menuju slide nomor 6, sedikit saya bicara mengenai slide nomor 5. Pada slide nomor 5 ini mengingatkan kalian di sudut kiri bawah itu ada diagram yang selalu akan kita pakai ketika kita berbicara siklus Rankine. Nah, ini siklus Rankine. Kalau kuliah termo, tapi saya nggak mengajar kalian ya. Biasanya saya gunakan pH diagram. Nah, ini di bawah ini ada tulisan gambarlah siklus Rankine pada diagram pH. Ini kuis yang nomor 4 ya, slide nomor 5. Itu nanti gambarnya saya beri kesempatan. Kuis slide nomor 5, kuis nomor 4, ini salah satunya adalah menggambar siklus Rankine dalam pH diagram. Lalu diagram blok dari siklus Rankine steam power plant itu ada di yang sebelah kanan ini. Pasti minimal terdiri dari 4 alat. Steam generator atau boiler, turbin uap, kondenser, pompa untuk mengembalikan tekanannya. Masih ingat ya, kalau saya tarik garis begini, ini garis yang sedang saya gambar ini adalah garis batas, di atasnya adalah sistem dengan tekanan tinggi, sedangkan di bawahnya ini sistem dengan tekanan rendah. Ya. Nah, lalu apa beda yang kiri, yang atas dan yang bawah? Apa beda? Yang atas, sekarang saya gambar dengan yang hijau ini, dengan yang hijau juga, hijau dengan hijau, yang atas dan bawah. Pada hijau yang atas, itu pendinginnya menggunakan cooling water yang biasanya tertutup, tersirkulasi. Kalau pabriknya kecil, pabrik listrik ini kecil, pabrik-pabrik yang memerlukan pendingin kecil, cooling water ini diciptakan dan disirkulasi, karena itu kita ada kuliah cooling water system. Tapi kalau kita lihat pabrik listrik yang gede-gede, banyak pabrik listrik di Jawa aja ada 52. Ya Pak Du ya, ada 52 atau berapa itu Pak Du? Milik PLN ya. Nah itu menggunakan air laut. Nah, ini gambar laut ya, ini yang sedang saya tunjuk. Ini gambar air laut ini. Nah, ini juga membuat sesuatu pemanasan global. Air laut yang relatif dingin dipakai untuk mendinginkan menjadi air laut yang relatif panas. Nah, di sini hangat ini. Air laut di tempat keluaran ini menjadi hangat. Pengalaman saya di PT Badak, air yang ada di keluaran ini hangat dan banyak ikan. Ternyata ikan seperti manusia ya, dari tempat-tempat yang temperaturnya sedikit berbeda dari temperatur tubuhnya. Kami mancing di sana, mancing di outlet dari air pendingin. Ya, kemudian ini yang jadi PR nanti, jadi kuis. Di samping tolong gambarkan siklus Rankine pada diagram pH. Nah, ini yang jadi. Berapakah kebutuhan bahan bakar untuk menghasilkan listrik 400 MW dengan memanfaatkan slide nomor 4 yang sudah saya kirim tadi. Dengan memanfaatkan data yang ada di situ, berapa kebutuhan. Nah, untuk itu kalian harus tahu megawatt ini satuan apa ini.
energi persatuan saya gunakan coba yang lain. Ini barangkali ini megawatt berarti megajoule per detik. Megajoule per detik. Megajoule kalau jadi joule bagaimana? Megajoule jadi kilojoule bagaimana? Detik dari jam bagaimana? Sehingga kebutuhan dari batu bara ini harus dinyatakan dalam satuan ton atau kilogram atau apa saja massa per satuan waktu. Jadi ton per jam, atau ton per detik, atau ton per hari, nah apa saja. Nah, silakan untuk melakukan perhitungan itu. Sementara ini beberapa catatan saya biarkan saja, kalian bisa membaca sendiri, dan sekaligus ini saya kirim kepada kalian. Satu saja ya, sebelum saya kirim, ini saya kopikan ke sini sekalian. Mana tadi? Iya, kopikan ke sini ya. Oke, slide nomor 6 saya copy dan saya edarkan lagi-lagi lewat Pak Haryo dan untuk diteruskan ke mahasiswa. Nah, sementara itu kuliah pada hari ini saya akhiri sampai di situ dengan 4 kuis. Kuis yang keempat sedang terkirim masalahnya. Pak Haryo sudah menerima? Sudah, Pak. Ya, Oh ya, silakan. untuk beberapa peserta kelas tadi karena kita belum punya ini Pak, WAG peserta kelas. Ya, itu. Jadi saya kirimkan ke 2 mahasiswa tadi, si Henry dan Hilya. Ya, jadi biar cepat penyebarannya ya. Waktunya kalau begitu tidak dikumpulkan pada jam 9, tetapi kita lebihkan saja, Pak. Baik, Pak. Ya, sambil mengerjakan. 9.15 ya, Pak ya. Boleh, silakan nanti diumumkan, tapi sebelum menutup kuliah ini, saya lanjutkan sedikit sambil mahasiswa mengerjakan. Saya lanjutkan dengan mana ini ya, kok tidak, ini. Rencana kuliah kita, yang penting adalah kita akan melaksanakan ujian modul 1 tanggal 13 September. Benar ya Pak Haryo, ini saya cek dari SAP yang Anda buat ini. Baik Pak. Yang Anda tulis atas berdasarkan notulensi rapat kita ya. Baik, Pak. Itu di catatan saya, ujian modul 1 adalah hari kedua minggu yang kelima. Ya Pak. Minggu kedua September Pak ya. Minggu kedua. Minggu ketiga September Pak. Minggu ketiga September, tetapi hari apa ya? Tapi ini mesti tanggal 15 Pak, bukan 15. Oke, ya. Kalau gitu saya ganti ya Pak. Justru itu. 2 jam Pak ya, 16 Pak, mohon maaf. 16. 16, yang 2 jam. Ya Pak. Nah itu dari saya, para mahasiswa. Sekarang silakan untuk mengerjakan kuisnya. Selanjutnya tata cara penulisan, pengunggahan, dan batas waktu akan dipandu oleh Pak Haryo, dan ditutup pemasukannya jam berapa itu juga akan dipandu oleh Pak Haryo. Tapi Pak Haryo, saya jadi ingat, mahasiswa ini ada kuliah berikutnya enggak? Tolong salah seorang menjawab. Tingkat 3 ya. Labtek maksudnya Pak? Enggak, mahasiswa harus menjawab dulu nih. Ya, saya ingin. Mahasiswa bagaimana? Mahasiswa harus ada perwakilan yang menjawabnya. Harusnya ada labtek Pak, cuma minggu ini belum mulai Pak. Baik ya, terima kasih. Jadi bisa Pak Haryo menetapkan jam melewati jam 9, silakan. Baik. Untuk itu saya mohon diri dengan ucapan terima kasih, lanjutkan pekerjaan ini dengan menuliskan dan memfoto dan seterusnya. Saya tutup dengan alhamdulillah, semoga kalian masih terus bisa melaksanakan kuliah dengan baik, sehat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Waalaikumsalam. Nanti
mahasiswa peserta. Pak Dwi untuk kanal 1 belum ada ya classroom-nya ya? Belum ada, Pak. Mohon dibuatkan sementara mahasiswa nanti dipersilakan mengerjakannya ya. Menyimak. Ya, nanti mohon dibuatkan. Nanti Baik. untuk kanal 1 dikumpulkannya ke sana ya. Jadi supaya administrasinya mudah. Tenggatnya sampai pukul 9:15 ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Oh ya, Silakan kalau di- masih harus membuat tempat penampungan, mahasiswa mengirimnya juga dibatasi, jangan terlalu cepat. Iya Pak. Ya, jangan terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat ya belum tahu kemana perginya. Iya Pak. Ya, sekali Nanti lagi. disebarkan di angkatan. Pak. Ya, Baik. saya tutup ya Baik, Pak. recordnya. Saya tutup recordnya, tetapi jalurnya masih saya buka. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. sehat-sehat semuanya. Saya juga izin live ya Pak ya, soalnya ada mekanika fluida jam 9.